Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Hardianti, NPM 19310900362, kelas D, semester 6, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nurmaulidia, SOS MPD. Pembahasan yaitu pendidikan demokratis, globalisasi pendidikan, dan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pertama adalah pendidikan demokratis. Pada dasarnya, pendidikan merupakan pengalaman yang berlangsung dalam kehidupan seorang manusia dengan proses belajar. Semua pembelajaran mempunyai arti penting dalam setiap peristiwa yang terjadi. Pendidikan demokratis adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anak agar dapat mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, dan sebagainya melalui proses pendidikan yang menghargai potensi, persamaan, dan kebebasan peserta didik dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan segala potensi dirinya secara optimal di dalam proses pembelajaran. Pendidikan dan demokrasi mempunyai hubungan yang berkaitan, sebab pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan manusia untuk saling menghargai. Pengembangan sekolah menuju model sekolah demokratis relevan untuk dilakukan. Sekolah-sekolah sekarang harus dapat memenuhi beberapa kualifikasi ideal, yaitu 1. Semua siswa mendapatkan perlakuan sama untuk mencapai kompetensi keilmuan, basis skill, dan keterampilan yang ingin dicapai oleh kurikulum. Kedua, memberikan skill dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi yang menjadi tuntutan pasar. Ketiga, memberikan pengalaman pada siswa dalam bekerja sama dengan yang lain melalui penguasaan kelompok dalam pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung memberikan penekanan kepada siswa untuk bekerja sama. Keempat, pengembangan kecerdasan ganda dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan skill dan keterampilan yang mereka miliki. Dan yang kelima, integrasi program dengan pengabdian pada masyarakat agar memiliki kepekaan sosial. Pembahasan yang kedua adalah globalisasi pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan semakin kuatnya arus globalisasi begitu cepat membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Di era globalisasi ini, dunia pendidikan sangat diharuskan memiliki peran ganda, yaitu yang pertama, harus menyiapkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau manusia yang memiliki kesiapan mental dan sekaligus kesiapan kemampuan keterampilan yang profesional. Yang kedua, dunia pendidikan harus mampu melahirkan orang-orang yang memiliki perilaku yang baik. Persiapan yang harus dilakukan dunia pendidikan dalam globalisasi pendidikan. Pertama, kompetensi intelektual merupakan kemampuan berpikir dan bernalar, kreatif dan inovatif. Kemampuan untuk keterampilan memecahkan masalah dan membuat keputusan strategis. Kedua, kompetensi pribadi merupakan kompetensi memiliki jiwa yang luhur dan akhlak yang baik, berupa kejujuran, disiplin, kemandirian, kritis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kompetensi komunikatif merupakan kemampuan memiliki bahasa dan mampu berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, kompetensi sosial budaya merupakan kemampuan hidup bersama-sama dan bekerja sama dengan orang lain. Kelima, kompetensi kinestik. Kejujuran merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan kehidupan global. Selanjutnya, implementasi teknologi pendidikan.
Yang pertama, sebagai media pembelajaran. Menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran memang bukan hal yang baru, mulai dari teknologi yang sangat sederhana hingga teknologi yang canggih. Teknologi dapat digunakan untuk menarik minat siswa dalam belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan ilmu pengetahuan telah membawa teknologi ke dunia digital. Penggunaan teknologi digital memiliki peran dalam mendukung dan meningkatkan proses kognitif dan keterampilan pelajar. Nah, salah satu contoh teknologi digital adalah internet. Internet bisa memungkinkan guru untuk mempresentasikan pelajaran menjadi lebih menarik bagi para pelajar. Pembelajaran berbasis internet digital seperti web learning, e-learning, atau pembelajaran online telah banyak dilakukan. Selain belajar menjadi lebih fleksibel dalam waktu, tempat, dan usia, peserta didik juga dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dalam belajar dengan gratis. Secara individu, maka ini dapat meningkatkan proses kognitif siswa dan kemampuan berpikir. Yang kedua, sebagai alat administratif. Teknologi juga bisa digunakan sebagai alat administrasi. Dengan menggunakan komputer sebagai produk teknologi digital, institusi pendidikan dapat lebih mudah mengelola data administrasi, meliputi data pelajar, data pendidik, serta data sekolah atau institusi itu sendiri. Dampak positif globalisasi dalam dunia pendidikan. Pesatnya arus globalisasi mengakibatkan kemajuan teknologi mengubah pola pembelajaran pada dunia pendidikan. Pembelajaran yang bersifat klasik berubah menjadi pembelajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Nah, sebelum hadir komputer sebagai media pembelajaran, para pendidik menggunakan sebatang kapur di papan tulis dan terkadang mereka membuat gambar sederhana atau menggunakan suara-suara serta sarana sederhana lainnya untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi di dalam pembelajaran. Di zaman kemajuan teknologi ini, para guru atau para pendidik menggunakan komputer sebagai media pembelajaran sehingga tulisan, film, suara musik, gambar hidup dapat digabungkan menjadi suatu proses komunikasi di dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah dampak negatif globalisasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama, komersialisasi. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak yang mendirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis, bukan sebagai media pembelajaran utama. Perusahaan-perusahaan yang mendirikan sekolah harus membuktikan bahwa mereka memberikan hasil bukan hanya kepada murid, tetapi juga kepada pemegang saham. Kedua, bahaya dunia maya. Dunia maya, selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah, juga dapat memberikan dampak negatif pada pelajar. Banyak hal-hal yang kurang baik yang bertebaran di internet. Salah satunya yaitu pornografi, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sebagainya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pedofilia dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapapun, termasuk para pelajar. Barang-barang seperti alkohol, narkoba, dan sebagainya banyak ditawarkan melalui internet. Yang ketiga, ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri pelajar atau pengajar itu sendiri, sehingga mereka terkesan tak bersemangat dalam proses pembelajaran tanpa bantuan alat-alat teknologi tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah masalah dan prospek pendidikan di masa pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa saat ini dunia sedang diuji oleh sebuah makhluk kecil bernama COVID-19 atau kita lebih sering menyebutnya dengan virus corona sejak akhir tahun 2019. Salah satu sektor yang sangat terdampak dengan adanya pandemi ini selain sektor ekonomi adalah sektor pendidikan. Virus corona telah memicu tingkat kecemasan yang dirasakan oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua.
Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah mengambil kebijakan untuk pembatasan interaksi di mana sekolah diliburkan untuk sementara waktu dan beralih pada proses belajar mengajar yang dilakukan secara online dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring guna mencegah terjadinya penyebaran pandemi lebih luas di seluruh Indonesia. Media pembelajaran daring yang dapat digunakan salah satunya adalah aplikasi Zoom, Google Classroom, WhatsApp Group, Google Meet, dan sebagainya. Banyak sekali masalah yang dihadapi dalam pembelajaran daring ini. Salah satunya adalah akses informasi pembelajaran yang sangat tergantung pada kekuatan sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses pembelajaran. Sinyal yang tidak stabil tentu sangat berpengaruh terhadap sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring, yang akibatnya para peserta didik seringkali terlambat dalam menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya. Nah, di balik banyaknya kendala proses pembelajaran pada masa COVID-19 ini, ternyata ada dampak positif pandemi terhadap pendidikan. Yang pertama, memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan, di mana sistem berbasis teknologi ini membuat institusi pendidikan, bahkan orang tua, untuk lebih memahami teknologi, agar orang tua dapat membimbing anaknya yang masih sekolah dasar dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Yang kedua, banyak muncul aplikasi pembelajaran online, seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, dan sebagainya. Yang ketiga, jumlah kursus online gratis berkembang di tengah pandemi ini, seperti Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar, Quiver, dan sebagainya. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Para ilmuwan, dosen, bahkan mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien, agar kelas tidak membosankan. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru untuk mengawasi para peserta didik dalam proses pembelajaran daring ini. Dan yang keenam, internet sebagai sumber informasi yang positif. Nah, jika biasanya proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses pembelajaran daring ini, internet merupakan sumber informasi yang dapat digunakan. Karena internet tidak hanya digunakan siswa sebagai sarana hiburan atau bermain di media sosial, tetapi juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelajaran yang diajarkan oleh para pendidik mereka. Nah, itulah tadi paparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum